wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Ustadz Bambang Suswanto di acara PPL 3 UIN Wali Songo Semarang. Selamat menyaksikan. Siap gerak, ya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berikutnya Pak Ustadz absen, yang hadir bilang hadir sambil angkat tangan ya. Bahtiar, Hadir. Vito, Hadir. Nadif, Hadira. Rama, Hadira. Tisa. Hadira. Sebelum pelajaran dimulai, coba tepuk anak minum bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tepuk 1 semangat, 2 semangat, 3 semangat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak, di pertemuan kemarin kita telah belajar tentang apa ya? Ciri-ciri orang bertakwa atau tandanya orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan memasuki pelajaran hikmah orang bertakwa. Sebelum pelajaran dimulai, Ustaz sampaikan tujuan dari pembelajarannya, yaitu mempertahankan bahwa takwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu dijalankan. Nah, selanjutnya kita akan belajar hikmah orang bertakwa, namun bisa diamati tayangan film berikut ini.
Sampai semua sudah menyaksikan tayangan film di depan. Berikutnya mungkin ada yang belum paham dengan film tadi, silakan ditanyakan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya bertanya, apa maksudnya dari sandal jepit? Ya, pertanyaan yang baik dari Mbak Tisa. Mungkin yang lain disilakan. Pak, saya bertanya, apa dari sepatu, maksud dari sepatu baru? Oh ya, maksudnya sepatu baru tadi. Ya, yang lain mungkin masih ada yang bertanya lagi. Pak, saya juga mau bertanya, apa maksud stasiun sama kereta api itu? Maksudnya stasiun dan kereta api. Di sini Pak jelaskan, didengarkan. Anak-anak, hidup itu tidak selamanya mulus. Hidup itu kadang tidak sesuai harapan. Seperti hanya sandal jepit yang ditanyakan oleh Mbak Tisa tadi, itu ibaratnya perjuangan hidup yang harus kita jalani. Walaupun kita menderita, walaupun kita susah, kita tidak boleh pasrah. Kita harus selalu sabar, tawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap perintah dari Allah itu mengandung hikmah, dan termasuk orang bertakwa itu juga ada hikmahnya. Kemudian pertanyaan dari Mas Vito, Pak, apa maksudnya dengan sepatu baru? Sepatu baru itu adalah merupakan impian anak kecil yang belum punya sepatu baru. Bisa dikatakan merupakan cita-cita ingin memiliki sepatu baru. Saking pengen memiliki sepatu baru, dia itu selalu melihat, selalu memperhatikan bila ada orang yang mempunyai sepatu baru, karena itu merupakan impian dari anak kecil tersebut. Yang ketiga, pertanyaan dari Mas Farel, Pak, apa maksudnya stasiun dan kereta api? Itu ibarat kita hidup di dunia itu seperti sepur itu, seperti kereta api, bahwa hidup di dunia itu tidak lama, hanya sebentar, seperti stasiun yang hinggap atau berhenti di kereta api yang berhenti di stasiun. Jadi kita walaupun mengalami nasib yang bagaimanapun tidak boleh mengeluh, tetap sabar, tawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti anak kecil tadi, dia tidak mengeluh, bahkan ada sepatu ketinggalan di stasiun, dia kasihkan sama yang punya sampai dilempar nggak masuk kereta. Akhirnya mendapat kebahagiaan, mendapat hadiah, mendapat kejutan dari Allah, yakni sepatunya yang punya malah dikasihkan kepada anak tersebut. Bahkan banyak sekali hikmah orang bertakwa, seperti Nabi Musa ketika dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya itu, dia akan terjepit. Di belakang ada tentara, di depan ada lautan, tapi sama Allah diperintah, sudah kamu tenang, pukulkan saja tongkatmu pada lautan, maka lautan menjadi jalan. Seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar pada masa lalu itu, tapi api yang membakarnya juga tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, bahkan api itu terasa dingin. Itu termasuk pertolongan Allah yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya mari kita tuliskan tentang hikmah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nomor 1 disebutkan apa hikmah orang bertakwa. Menjadi orang yang dimuliakan Allah. Mbak Rahma disebutkan yang nomor 2. Diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan. Anak-anak, berikutnya kita demonstrasikan hafalan hikmah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada 5 hal tersebut. Silakan untuk kelompok pertama dari anak perempuan dulu. Hikmah orang takwa. 1. Menjadi orang yang dimuliakan Allah. 2. Diberi jalan keluar dari berbagai persoalan. 3. Memperoleh rezeki dari jalan tak terduga. 4.
5. Dimasukkan ke dalam surga. Dimuliakan Allah. Akhirat. 5. Semuanya sudah menghafal dari kelompok besar, kelompok kecil, dan bahkan perseorangan. Selanjutnya mari kita diskusikan bersama tentang hikmah orang yang bertakwa. Silahkan membuat kelompok seperti yang Pak Ustadz kemarin praktekkan. Bagaimana semuanya, sudah siap untuk berdiskusi? Kalau sudah, Pak Ustadz kasih lembaran kerja, nanti silakan diskusi dan dipresentasikan di depan. Setiap kelompok mewakili satu-satu. Ini kelompok 1, silakan didiskusikan. Namanya kalau saya kasih nama Wakil Hasim. Yang berikutnya adalah kelompok berapa Mbak? Kelompok 2. Apa namanya itu? Hasim Asari. Dan berikutnya, halo. Kelompok 3 namanya Wahab Hasbullah. Sudah, silahkan berdiskusi dan ditulis di lembar kerja tersebut. Nah, semuanya sudah siap untuk maju ke depan? Setiap kelompok diwakili satu anak. Silakan untuk nomor 1, kelompok 1 namanya Wahid Hasim. Silakan dipresentasikan di depan. Orang bertakwa. 1. Menjadi orang yang disuka. 1. Menjadi orang. 2. Tidak pernah. 3. Nah, sudah diskusi, sudah presentasi. Berikutnya Pak Ustadz berikan kesimpulan dari pelajaran dari awal hingga akhir. Kesimpulannya yang pertama, bahwa orang yang bertakwa itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia akan selalu bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk pelajaran berikutnya anak-anak, kita akan belajar ilmu tajwid. Yang pertama nanti tentang bab idhar. Itu untuk pelajaran berikutnya. Dan di rumah sampai nanti menulis lagi hikmah orang bertakwa dari 1 sampai nomor 5. Berikutnya coba semuanya berdiri menghafalkan Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang baik kita harus hafal Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jurusan silakan duduk kembali. Demikian pembelajaran tentang hikmah orang yang bertakwa. Kurang dan lebihnya Pak Ustadz mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan Mas Farel dipimpin berdoa sebelum pulang. Farel, Lisa, Thais, Bahtiar, Vita, pemirsa, demikian praktek pengalaman lapangan yang ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.